Burita, buka pintunya. Kamu nipu saya ya? Ayo keluar, kita selesaikan sekarang. Loh, ada apa Bu Neneng? Kenapa teriak-teriak di depan rumah orang? Ada masalah? Masalah? Kamu jual HP palsu ke saya. Lihat nih, ini bukan Ipong, tapi Oko. Kamu bilang asli, tapi ternyata ini barang murahan. Kamu nipu saya. Nipu? Kamu yang kurang teliti Bu Neneng. Saya udah bilang, saya cuma butuh uang cepat, makanya saya jual murah. Kalau kamu gak cek dulu sebelum beli, itu salah siapa? Ya salah kamu sendiri. Lagian kamu udah beli, ya itu tanggung jawab kamu sekarang. Bu Neneng, saya mau jual Ipong nih, murah banget. Kamu tertarik gak? Ini asli loh. Saya lagi butuh uang cepet aja, makanya saya jual murah. Ipong murah? Wah, saya mau banget lah. Apalagi anak saya udah lama banget pengen punya HP baru. Emang kamu mau jual harga berapa, Bu? Saya jualnya 2 juta aja Bu, padahal harganya harusnya sekitar 5 jutaan. Tapi karena kamu tetangga saya, ya saya jual murah banget deh. HP ini udah lama juga saya nggak pakai, masih bagus kok, dijamin deh. 2 juta? Murah banget itu. Mana mungkin dapat harga segitu lagi. Mana ada yang jual murah kayak gitu, Burita. Anak saya pasti seneng banget kalau dapat HP ini. Iya Bu, cuma hari ini aja. Saya lagi butuh uang cepet, gak ada yang lebih murah dari ini pokoknya. Ini uangnya, Bu. Terima kasih banyak ya. Akhirnya dapat juga. Terima kasih ya Bu Neneng, senang berbisnis dengan Anda. Yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya. Ibu-ibu, lihat nih, saya baru beli Ipong. Murah banget, pasti kalian juga pengen deh. Ayo, kita tiktokan yuk. Bu Neneng, coba lihat deh, kok itu tampilannya aneh ya? Kayaknya ini bukan Ipong asli deh. Lihat bahannya juga kelihatan beda. Hanya, iya kayak beneran deh. Kok beda ya? Biasanya kan yang asli itu tampilannya teh lebih mulus. Ini teh kok agak kayak kasar ya? Ah, kalian aja nggak ngerti barang bagus. Ini asli kok. Beli dari Burita, dia jual murah, cuma 2 juta. Gak mungkin deh kalau palsu. Nih, lihat aja dari tampilannya. Masih mulus kan? Saya cek, semuanya oke kok. Aduh, kenapa ini? Baru dipakai bentar kok bisa mati gitu. Kok bisa gini? Barusan masih hidup kok. Jangan-jangan baterainya habis atau gimana ya? Tadi penuh deh. Bu Neneng, beneran itu Ipong asli. Gak mungkin deh kalau asli kok bisa langsung mati gitu. Kayaknya ini teh bukan Ipong asli deh Bu Neneng. Lihat aja, mati tiba-tiba gitu ah. Balang asli nggak bakal kayak gitu kan? Ah, pasti cuma masalah baterainya aja. Atau mungkin saya nggak pencet tombolnya dengan benar. Bentar, saya coba lagi. Kalau barang asli nggak mungkin langsung mati gitu, Bu. Tahu sendiri kan kalau harga segitu nggak mungkin dapat yang asli. Kok lambat banget sih? Masa iya Ipong kayak gini? Beneran deh, aku udah beli mahal, kok malah nge-lag gini? Bukannya kalau Ipong harusnya lancar jaya? Jangan-jangan kamu ketipu Bu. Siapa tahu ini barang palsu. Ini sih bisa jadi masalah besar. Kalau nge-lag gitu, bisa jadi kamu nggak beli yang asli. Aku nggak tahu Pak. Tadi Bu Rita bilang ini asli, soalnya ini dijual murah banget. Tapi kok sekarang gini ya? Kan harganya nggak masuk akal. Masa ada Ipong asli harganya 2 juta? Makanya jangan gampang percaya sama orang Bu. Burita itu kan sering ganti barang. Terkadang ada aja yang dia jual nggak sesuai. Asal dapat uang cepet. Kamu coba deh, besok kamu tanya Bu Nia. Dia kan kerja di counter HP. Pasti tahu cara bedain mana yang asli dan mana yang palsu. Tapi Pak, kalau ternyata ini benar palsu gimana? Aku udah keluarin uang buat beli ini. Sekarang malah nggak bisa dipakai dengan baik. Ya udah Bu, kamu coba tanya aja ke Bu Nia besok. Kalau emang palsu, ya kita cari jalan keluar. Jangan sampai kamu makin terjebak dalam masalah kayak gini. Semuanya jadi nggak pasti Pak. Aku cuma mau barang yang benar, yang nggak ngecewain. Bu Neneng, ini sih jelas banget palsu. Lihat deh logo belakangnya, tipis banget kayak tempelan. Dan coba kamu perhatiin, ini tulisan yang muncul waktu dinyalain itu Oko, bukan Ipong. Ini jelas-jelas bukan barang asli. Oh, apa? Palsu? Gak mungkin. Bu Rita bilang ini asli, dia jual murah karena butuh uang cepat. Masa iya dia nipu saya? Aduh, kenapa saya bisa sebodoh ini sih? Maaf ya Bu Neneng, tapi kamu harus lebih hati-hati. Kalau ada yang jual barang mahal dengan harga terlalu murah, biasanya ada yang gak beres. Saya nggak bilang Burita sengaja nipu kamu, tapi bisa aja dia sendiri nggak tahu kalau HP yang dia jual itu palsu. Saya udah ngeluarin 2 juta Bu Nia. Duit segitu nggak sedikit buat saya. Burita bilang ini Ipong asli. Terus sekarang saya harus gimana? Uang saya hilang sia-sia. Yang jelas kamu harus ngomong langsung sama Burita. Tanyain baik-baik
dari mana dia dapat HP ini. Kalau memang dia nggak tahu HP ini palsu, mungkin dia bisa bantu kamu balikin uangnya atau gimana. Tapi jangan diam aja Bu Neneng, kamu harus bertindak. Iya Bu Nia, saya nggak bisa diem aja. Saya bakal ketemu Bu Rita hari ini juga. Kalau perlu saya minta uang saya balik. Gak bisa gini terus, saya nggak terima kalau sampai ditipu begini. Sip, itu baru Bu Neneng yang saya kenal. Jangan mau rugi, apalagi ini soal duit yang nggak sedikit. Kamu bisa hadapi ini. Bu Rita, buka pintunya. Kamu nipu saya ya? Ayo keluar, kita selesaikan sekarang. Loh, ada apa Bu Neneng? Kenapa teriak-teriak di depan rumah orang? Ada masalah? Masalah, kamu jual HP palsu ke saya. Lihat nih, ini bukan Ipong, tapi Oko. Kamu bilang asli, tapi ternyata ini barang murahan. Kamu nipu saya. Nipu? Kamu yang kurang teliti Bu Neneng. Saya udah bilang, saya cuma butuh uang cepat, makanya saya jual murah. Kalau kamu gak cek dulu sebelum beli, itu salah siapa? Ya salah kamu sendiri. Lagian kamu udah beli, ya itu tanggung jawab kamu sekarang. Apa? Kamu serius Bu Rita? Saya bayar 2 juta buat HP palsu ini, dan kamu bilang saya yang salah. Kamu yang jual, kamu yang tanggung jawab. Ya udah selesai transaksinya kan? Kamu udah bayar, saya udah kasih barang. Kalau barang itu ternyata gak sesuai harapanmu, ya jangan salahin saya. Kamu harus lebih hati-hati kalau beli barang. Bu Rita, ini bukan soal harus hati-hati. Kamu tahu ini barang palsu dan kamu tetap jual ke saya seolah-olah asli. Ini penipuan. Bu Neneng, denger ya. Kalau kamu merasa ketipu, ya itu urusanmu. Saya nggak ada niat nipu. Saya cuma jual barang yang saya punya. Kamu yang buru-buru beli tanpa ngecek dulu, itu masalahmu sendiri. Kamu benar-benar gak punya hati Bu Rita. Ini bukan soal uang, ini soal kejujuran. Kamu udah bikin saya rugi besar. Bu Neneng, kamu boleh bilang apa aja, tapi saya nggak punya tanggung jawab lagi. Jadi kalau nggak ada urusan lain, saya mau masuk. Ada banyak hal yang penting buat saya urusin. Tega banget si Bu Rita itu. Saya udah kehilangan 2 juta buat HP palsu yang dia jual. Bayangin, saya pikir Ipang itu beneran, ternyata barang murahan. Gak nyangka banget, tetangga sendiri bisa begitu. Aduh Bu Neneng, kok bisa sih ketipu sama Bu Rita? Dia emang sering jual barang bekas, tapi saya nggak nyangka sih sampai jual yang palsu gitu. Haya, kamu sih Bu Neneng, gampang banget percaya sama orang ah. Apalagi Bu Rita itu, dia orang kan dari dulu teh udah seling nipu kecil-kecilan ah. Lihat tuh, sekarang kamu orang yang jadi korban. Saya nggak nyangka Cileha. Saya pikir karena kita tetangga, dia nggak mungkin berani nipu. Saya benar-benar nggak percaya orang bisa sejahat itu. Bu Neneng, kamu harus hati-hati. Jangan gampang percaya sama orang. Meskipun dia tetangga atau teman lama, kadang orang justru memanfaatkan kedekatan itu buat keuntungan pribadi. Kalau udah kayak gini, yang rugi cuma kamu. Saya benar-benar nggak nyangka Bu Jamila. Saya pikir dia jual murah karena dia butuh uang cepat, bukan karena mau nipu saya. Haya, ya, dia orang teh butuh uang cepat nah. Tapi caranya gitu. Kamu orang sih langsung saja percaya. Harusnya kamu orang teh ngecek dulu sebelum bayar. Sekarang udah kejadian Bu Neneng. Yang penting sekarang kamu tahu harus lebih hati-hati. Jangan mudah percaya lagi, apalagi sama orang kayak Bu Rita. Iya, saya salah. Saya terlalu gampang percaya sama orang. Ah, dasar HP sialan. Tiap kali mau dipakai pasti rusak. Baru juga nyala sebentar udah mati lagi. Bu, udah deh, ikhlasin aja. Jangan pakai barang palsu kayak gitu. Udah dari awal aku bilangin kan, hati-hati beli barang. Apalagi kalau barangnya tuh murah banget. Pasti ada apa-apanya. Ini benar-benar bikin stres, Pak. Mana aku udah keluarin uang yang banyak buat beli barang yang gak jelas begini. Ya sudahlah Bu, udah kejadian. Mau gimana lagi? Mending kamu jual lagi aja HP-nya daripada disimpan tapi nggak bisa dipakai. Tapi siapa yang mau beli, Pak? Semua orang juga pasti tahu ini palsu. Begitu lihat bentuknya, aku udah kapok banget sama barang ini. Rasanya bener-bener kayak dibodohin. Namanya juga pelajaran Bu. Kalau udah tahu kayak gini, jadi lebih hati-hati ke depannya. Uang bisa dicari lagi, tapi pengalaman ini nggak ada harganya. Yakin aja, kamu nggak akan ketipu lagi nanti. Iya deh, Pak, bener juga. Mungkin ini pelajaran buat aku, biar lebih hati-hati lagi. Pak, HP ini masih bagus loh, baru seminggu saya beli, tapi nggak cocok buat saya. Mungkin Bapak mau beli, harganya cuma 2 juta. Bu, ini HP-nya kayaknya palsu deh. Mana ada HP semurah ini di pasaran. Kalau asli, nggak mungkin harganya segitu. Ah, masa sih? Ini kata penjualnya ori kok. Saya belinya dari tetangga saya, Pak. Dia lagi butuh uang cepet, makanya murah. Dari bentuknya aja udah kelihatan Bu, beratnya beda dan fiturnya pasti nggak sebagus yang asli. Maaf Bu, saya nggak berani beli, takut rugi. Bu, mungkin ibu butuh HP baru. Saya jual murah aja deh daripada nggak dipakai di rumah.
Aduh Bu Neneng, maaf ya, tadi saya nggak minat beli barang elektronik kayak gitu. Apalagi ini HP bekas, takutnya saya malah kena tipu. Tapi ini masih bagus kok Bu, beneran. Saya juga nggak tahu kalau ini palsu. Ya ampun, saya ketipu. Bu Neneng, mungkin lebih baik ikhlasin aja. Jangan makin repot nyoba jual yang udah jelas nggak ada yang mau. Udah banyak yang kejadian kayak gini. Beli barang online murah, ternyata palsu. Aduh, malu banget saya. Saya pikir saya pinter dapat harga murah. Ternyata bodohnya saya malah kena tipu. Jangan salahin diri sendiri, Bu. Banyak orang yang kena seperti ini. Cuman lain kali hati-hati aja. Kalau ada orang yang jual barang murah, jangan langsung percaya. Soalnya pasti ada sesuatu yang gak beres. Iya, bener kata kalian. Lain kali saya akan lebih hati-hati. Sudah Bu Neneng, gak usah dipikirin terus. Kejadian kayak gini sering terjadi kok. Yang penting sekarang anggap aja ini pelajaran berharga. Jangan gampang percaya lagi. Iya, kamu benar. Tapi saya masih nggak nyangka Bu Rita berani nipu saya. Padahal kita ini tetangga. Kenapa dia bisa ngelakuin itu? Saya udah kenal lama. Gimana bisa sampai kayak gini? Kadang kita nggak pernah tahu niat orang lain, Bu. Terlepas dari siapa mereka. Kalau sudah masalah uang dan keuntungan, orang bisa jadi berubah. Kamu udah berusaha baik, itu yang penting. Gak ada yang salah dari niat kamu, Bu. Tapi memang kadang hidup itu ngajarin kita buat lebih hati-hati, terutama soal orang yang kita kira bisa kita percayai. Tapi Bu, saya udah keluarin uang buat beli itu. Uang yang susah payah saya kumpulkan. Saya cuma pengen punya barang bagus biar nggak kalah sama yang lain. Tapi malah dipermainkan kayak gini. Saya nggak ngerti lagi deh. Bu, ingat, jangan biarkan rasa kecewa ini terus ngerusak kamu. Orang bisa salah, tapi jangan sampai kamu jadi ikut salah karena kepikiran terus. Kamu masih punya banyak kesempatan kok buat mulai lagi. Itu semua cuma barang. Yang lebih penting adalah diri kita. Gak usah sampai hilang percaya diri hanya karena satu kesalahan. Iya, kamu benar Bu. Saya nggak boleh terus-terusan nyesel. Ini jadi pelajaran. Saya harus lebih bijak, gak gampang tergoda sama yang kelihatan bagus. Itu dia Bu, mulailah dari sini. Kamu pasti lebih kuat. Ingat, kehidupan gak cuma soal barang, tapi soal apa yang kita pilih untuk jadi pelajaran. Terima kasih Bu Nia. Saya nggak akan biarin ini terus ngerusak saya. Dari kejadian ini saya belajar banyak hal. Dan mulai sekarang saya akan lebih hati-hati. Oh, ini tomatnya seger banget ya. Ambil 1 kilo deh. Itu wortel saya Bu Rita. Loh, kok bisa? Saya duluan yang lihat, Bu. Berarti itu punya saya. Apa sih Bu Rita? Saya duluan yang ambil. Kamu kok jadi begini sih? Semua yang saya ambil kamu rebut. Dasar tukang tipu. Kalau punya mulut, dijaga ya. Saya nggak pernah nipu siapapun. Lagian, emangnya kamu itu siapa, Bu Neneng? Jangan sok ngatur-ngatur barang orang. Siapa dulu yang lebih lama belanja di sini coba? Yang so itu kamu Bu Rita. Mentang-mentang saya nggak perpanjang kasus HP kemarin, bukan berarti saya nggak berani sama kamu. Pokoknya wortel ini punya saya karena saya yang ambil pertama. Udah, jangan ribut di sini. Itu kan wortel masih banyak. Kalian tuh kayak anak kecil, tau nggak? Aduh, maaf Bu, jangan ribut di sini. Nanti saya juga yang susah. Silahkan ambil aja semua sayur saya ini untuk kalian semua, Bu. Kamu tahu nggak, Bu Neneng? Saya nggak suka diperlakukan kayak gitu. Harusnya kamu tahu diri. Jangan selalu ngerasa paling duluan. Saya udah tahu diri kok Bu Rita. Tapi kamu tuh yang nggak tahu batas. Sekali-kali jangan cuma mikirin diri sendiri. Aduh Bu, kalau ada yang mau beli, silahkan. Saya nggak mau ada masalah di sini. Udah Bu Rita, Bu Neneng, ini tuh cuma wortel kok. Gak usah dipermasalahin. Nanti kalau begini terus kita semua jadi malu. Jangan harap ya, saya mau belanja lagi sama kamu, Bu Neneng. Terserah aja deh Bu Rita. Saya juga nggak butuh belanja sama kamu. Aduh, gara-gara uang hubungan bisa rusak. Kalau Bu Rita sama Bu Neneng ketemu, pasti udah kayak kucing sama anjing, ribut mulu. Bu Rita, Bu, mau mampir sebentar gak? Kami lagi ngobrol nih. Iya Bu Rita, udah lama nggak ngobrol nih. Apaan sih Bu? Gak ada yang perlu dibahas kok. Saya baru pulang belanja. Cuma mau cepet-cepet ke rumah. Haiya, Bu Rita, katanya kan kemarin lu Alang jual HP itu Itu HP beneran bagus atau cuma balang abal-abal sih? Saya jual HP itu harga pasaran Bu. Harganya sesuai banget kok. Jangan ngira ya saya jual barang gak jelas. Bu Nenengnya aja tuh yang bodoh. Gak cek dulu, terus nyalahin saya. Jadi kamu ngerasa salah jual HP palsu ke Bu Neneng, Bu Rita? Kan dia jelas-jelas bilang itu barangnya nggak asli.
Loh, kalau dia nggak cek dulu, ya salah dia dong. Siapa suruh? Beli tanpa tanya dulu kan? Dia udah beli, jadi itu bukan urusan saya lagi dong. Tapi kan Bu, kita sama-sama tahu kalau itu barang nggak jelas. Bu Neneng udah kesel banget loh. Apa kamu nggak merasa bersalah sama sekali? Oh, itu cuma masalah sepele Bu, jangan digede-gedein. Semua orang pasti bisa salah, tapi kalau udah nyalahin orang lain, terus kapan dia mikir? Yang penting saya udah jual harga sesuai. Jangan kayak Bu Neneng yang gampang tergiur barang murah. Hanya, mungkin kalau Bu Lita lebih hati-hati jualnya, gak bakal ada yang dirugikan nah. Itu bukan cuma masalah harga Bu, tapi soal kepercayaan nah. Gak semua orang mau ditipu meski barang murah. Oh, aduh, udah deh, saya nggak ada urusan lagi ya sama Bu Neneng. Kalau dia merasa tertipu, itu masalah dia, bukan masalah saya. Jangan campuri-campuri urusan saya ya. Entah kenapa ya Bu Rita itu nggak pernah mau sadar, padahal dia tuh udah sering banget kayak gitu, nggak ada rasa kasihannya sama orang lain. Emang sih Bu, gak ngerti lagi, dibilangin baik-baik aja gak mau denger. Cukuplah ini jadi pelajaran, nggak lagi-lagi beli barang cuma karena murah, apalagi beli dari tetangga tanpa perhatiin detailnya. Gak apa-apa Bu, semua orang pernah salah, yang penting kamu udah sadar. Iya Bu Ella, saya nyesel banget, gak nyangka bisa sampai ketipu gitu. Cuma karena godaan harga murah, saya malah ketipu. Gini nih kalau terlalu mengutamakan gengsi. Jangan terlalu disesali Bu, gak semua orang bisa mikir jernih dalam keadaan kayak gitu. Kadang kita terjebak sama keinginan untuk tampil mewah, padahal apa yang kita butuhkan malah bisa bikin masalah. Saya cuma pengen punya barang bagus Bu, pengen punya ipong biar bisa sama kayak orang lain. Tapi saya lupa, ini semua nggak berarti apa-apa kalau harus mengorbankan prinsip. Saya terlalu terburu-buru, gak mikirin dampaknya. Saya nggak cek dulu, main bayar aja. Dan akhirnya begini, saya ketipu dan hubungan saya dengan Bu Rita jadi rusak. Yang penting sekarang kamu sudah sadar, pelajaran hidup itu gak selalu datang dari cara yang mudah, tapi dari kesalahan yang kita perbuat. Ini juga jadi pengingat supaya kedepannya lebih hati-hati. Gak ada yang salah kok kalau ingin punya barang bagus, asal kita tahu cara mendapatkannya itu benar. Saya nggak akan lagi terjebak dalam godaan itu Bu Ella. Ini jadi pelajaran yang sangat berharga. Jangan terlalu keras sama diri sendiri Bu, semua orang punya jalan hidupnya masing-masing. Yang penting kita bisa berubah jadi lebih baik. Namun, setiap kesalahan adalah pelajaran berharga. Bu Neneng meskipun baru saja terperosok dalam kesalahan besar, menemukan kekuatan dalam kesadarannya untuk berubah. Tidak ada yang sempurna, tapi setiap langkah yang kita ambil dengan hati-hati akan membuat kita lebih bijaksana di masa depan. Seiring berjalannya waktu, pelajaran itu akan membentuk diri menjadi lebih baik. Dan siapa tahu, hubungan dengan Bu Rita yang rusak karena kesalahan itu bisa kembali pulih dengan waktu. Yang terpenting, Bu Neneng sudah belajar untuk tidak terjebak dalam godaan yang hanya menipu diri sendiri.